Jumpa lagi di Indo Posko Channel dalam program OMG, Obrolan Mahasiswa Gaul. Nah guys, kemarin kan kita udah bahas yang mistis-mistis nih ya, kita udah bahas horor-horor. Yes. Hari ini kita mau bahas apa sih? Karena kita semua nih mahasiswa, semua ya yang menuju akhir dan kayaknya berapa 3 langkah lagi, 3 langkah lagi kita mau menuju akhir yang udah pasti mumet ya, mumet mikirin biaya makin banyak, pasti, mumet mikirin tugas yang makin banyak, kayak tiap hari ada mumet mikirin nanti skripsi gimana, judulnya apa, dapat dospemnya kayak gimana, belum KKN-nya, belum lagi nanti kita udah mikir, aduh nanti gua selesai ya, mau ngapain ya? Sekolah gue mau jadi apa ya? Gue mau kemana ya? Gue mau jadi apa gitu kan? Struggle kita kan di situ ya sekarang. Itu sih kita mau bahas berarti tentang struggle mahasiswa menuju semester akhir nih guys. Nah, sebelumnya izinkan gue perkenalkan diri gue dulu nih. Kita kenalan dulu dong guys. Gue Adinda, gue Laras, gue Diana, gue Sasa. Dan hari ini kita membahas tentang tadi ya, tentang struggle menuju mahasiswa semester akhir ya. Nah, gue mau nanya nih sama lo pada nih, ada nggak sih kayak struggle yang lagi lo rasain banget saat ini yang menurut lo tuh kira-kira kayak lo bener-bener menguras pikiran dan tenaga gue ada? Ada. Apa tuh? Manajemen waktu. Bener banget lagi. Karena tadi ya tugas kita makin banyak, terus juga di tugas itu ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada tugas yang di luar kampus juga ada, yang dimana kita membutuhkan waktu lebih banyak gitu ya. Betul. Ditambah deadline-nya juga deket-deket gitu kan, mepet gitu ya. Ditambah lagi juga namanya kelompok ya, ada aja satu orang yang sorry guys nggak bisa lagi ini lah ya. Mau nggak mau kadang kita sebagai apa ya mahasiswa ya mau nggak mau kita ini sendiri kan, ngerjain sendiri, inisiatif sendiri gitu ya. Betul gitu, itu sendiri gitu kan, mau nggak mau padahal tuh tugasnya juga lumayan berat lah gitu kan. Iya benar. Lumayan berat juga. Karena makin tinggi itu emang kita makin tugasnya makin meningkat ya. Dan ngerasa di-push banget gitu. Iya, ngerasa di-push banget. Mungkin kata dosen udah lagi gue. Iya, karakter dosen juga macam-macam. Iya, karakter dosen juga kan macam-macam. Terus ditambah lagi karakter temen-temen yang udah kelihatan kalau menurut gue dari semester 3 tuh udah kelihatan sih. Karakter asli dari temen-temen. Karakter asli. Berarti kalau awal-awal masih jaim-jaim. Yes. Oh iya guys yang awal kan masih mau menunjukkan yang baik gitu. Kalau akhirnya udah begini. Kalau terakhir karena mungkin udah sama-sama pusing, sama-sama ruwet gitu ya. Udahlah gitu. Jadi emang karakter asli manusia itu bakal kelihatan kalau kita tuh lagi kesulitan gitu menghadapi struggle gitu ya guys ya. Karakter orang itu bakal muncul ketika kita lagi benar-benar berada di kondisi terbawah. Iya kan? Kita bisa lihat banget itu. Kita bisa lihat banget. Dalam hal apapun ya, nggak harus teman kuliah juga gitu ya, teman di rumah atau teman kerja gitu kan, itu pasti bakal kelihatan gitu kan. Berarti kalau lu dari tadi lu manajemen waktu gitu. Manajemen waktu betul, karena lu juga kerja. Betul. Manajemen waktu di sini satu tugas kuliah juga mau nggak mau karena tadi kita mau UTS ya. Kita mau UTS. Deadline-nya bentar lagi, nggak nyampe seminggu, ya kan? Nggak nyampe seminggu guys, kita mau UTS dan tugasnya salah satu tugas terberat gue itu buat boleh nggak sih gue boleh udah di sini publish jurnal. Publish jurnal. Dan itu bukan hal yang mudah ya, karena kalau bukan nggak dipublish mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena ini dipublish terus juga ditambah lagi gue ngerjain ya sendiri. Dan kayaknya tantangannya juga makin sulit gak sih? Juga makin sulit, ditambah juga dosennya juga rada gitu ya. Jadi ya jadi challenging gitu buat diri gue gitu. Terus juga di sisi lain juga gue ada kerjaan yang lain. Jadi gimana caranya gue buat misahin ini ya itu. Nah kalau tadi Laras manajemen waktu, kalau lu gimana nih? Kalau gue sama sih manajemen waktu. Terlebih lagi benar kata Laras, kebanyakan mahasiswa di kampus kita kan ada yang sambil kerja ya. Iya. Kadang ngeliatnya kayak gimana
gimana ya mereka manajemen waktunya, apa nggak capek gitu ya. Belum lagi, terlebih lagi yang rumahnya jauh, pulang pergi. Gue jauh banget. Entah sama aja sih mau naik motor ataupun mau naik transportasi umum, itu berasa kayak apalagi kalau gue ya yang rumahnya di Jakarta, terus kalau gue di Tangerang, gue naik transportasi umum itu 1,5 jam kalau nggak salah. Dan lo harus war sama ibu-ibu pagi. Bener. Akhirnya sekolah, ibu-ibu. Waduh, Dia kayaknya musuh banget ini. Iya. Gue udah gede banget sama ini. Iya, udah gitu. Kata Laras juga yang apa tugasnya gitu kan, terus mood dosen juga. Kebetulan gue di broadcasting, yang tugasnya kebanyakan ya kita ngedit-ngedit gitu kan, bikin video kayak gitu. Terus ada satu dosen nih yang misalkan hari ini ngomong A, besok ngomong B. Itu gimana coba? Bikin pusing. Ada satu waktu itu kelompok gue nih bikin video, maksudnya video tugas tuh udah mau selesai, udah mau diedit, tiba-tiba pas nge-zoom di kelas, ubah lagi ya, saya maunya pakai ini. Bayangin coba kita ngetek ulang, aduh, kata gue, mana dikasih deadline yang mepet ya. Kalau misal ada space waktu ya agak panjang ya menurut gue nggak apa-apa lah. Ini udah kadang buat makan aja nanti dulu lah gitu ya. Iya benar-benar. Buat makan nanti dulu lah karena emang beneran mepet gitu. tapi emang balik lagi guys, jadi dosen itu kita juga nggak boleh negatif thinking ya sama dosen, karena ini kan seperti simulasi kita tuh mau kerja nanti yang dimana pasti deadline itu mepet-mepet banget kan, dan itu emang dikejar-kejar terus bahkan sama si deadline itu sendiri. Jadi mungkin makin tua makin challenging untuk kita bisa gimana sih kita tuh nepatin semua deadline itu dengan tepat waktu, dan yang penting yang penting kita ngerjain gitu ya, itu tuh selesai gitu. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai gitu kan. Kerjakan, lupakan. Nah, kalau tadi Diana sama Laras itu manajemen waktu, kalau lu gimana nih? Lu punya nggak sih kayak cerita-cerita? Keresahan yang akhir-akhir ini gue rasain itu pas nentuin judul sih. Judul apa tuh? Judul yang dimana untuk proposal skripsi. Itu menurut gue menurut gue itu bener-bener kayak, maksudnya gini, ini mungkin kesalahan gue juga ya. Kenapa nggak dari dulu gue ngebuat suatu to-do list atau sebuah yang bikin kayak mateng ini, gue nanti kedepannya seperti apa gitu. Itu salah gue di situ. Jadi gue ngerasa untuk saat ini kayak, kok pasti penyesalan tuh pasti datangnya dari akhir dong, pasti kan. Gue sampai mikir kayak, kok gue nggak prepare dari awal ya, kok gue malah leha-leha yang menurut gue ya emang sih leha-leha gue juga termasuk yang masih bermanfaat gitu. Tapi maksud gue kayak, kok gue nggak serius ya dalam hal kuliah, jujur aja gitu kan. Karena kayak ditambah yang mungkin tugas juga yang bisa jadi distraksi juga kan, kayak aduh ini tugas banyak, terus gue harus mikirin ini juga. Balik lagi pasti ke time management ya kan. Kayak gue ngerasa kayak, ya ampun ternyata sesulit ini ya di semester kita yang makin makin banyak tantangannya, entah itu dari orang, dari segala kehidupan yang gitu kan. Itu ngerasa kayak kayak ngerasa aduh bener-bener ya lelah banget. Cuman ya balik lagi ya, kita kan nggak bisa yang namanya berhenti tiba-tiba. Kalau kita udah A ya harusnya kita jalan di A aja gitu kan. Karena memang ini konsekuensinya. Iya. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, guys. Ya udah jadi keputusan kita ya kan. Iya, sebenarnya aku juga ada rasa penyesalan gitu. Kenapa tuh? Kenapa menyesal ini? Iya, kenapa sih ini buat teman-teman semua ya, buat adik-adik yang mau masuk kuliah atau yang sedang masih semester awal. Ini gue mau kasih tahu ke kalian. Kalau masih semester awal atau mau masuk kuliah, buatlah, benar kata Salsa, buatlah to-do list. Plan. Betul. Buat namanya planning. Lu semester ini, contoh semester pertama, oke lah masih main-main nggak apa-apa semester pertama, karena wajar. Karena adaptasi ya. Kita kan kalau lu udah semester 3, lu udah harus mulai serius. Yang pertama serius apa? Lu dari segi tugas masuk kuliah, lu udah menyerempet ke jurnal-jurnal, ya. Terus yang kedua, lu harus udah buat yang namanya judul. Lu mau buat judul skripsi ya, karena memang gini, kita yang udah mau menuju semester akhir ini bingung mau judul apa, bener nggak? Bener kan? Bingung mau judul apa, karena semakin
banyak pilihan, semakin bingung kita menentukan yang mana gitu. Karena apalagi ada kuanti ada kuali, terus beda kalimat di awal kayak misalnya implementasi, kayak strategi dan lain sebagainya. Itu udah merubah ke bawah-bawah. Jadi dari awal yang adik-adik dari awal udah harus mulai nentuin mau judulnya apa, lu mau jenis penelitiannya apa, ya. Karena kalau lu udah mulai nentuin dari sekarang, lu kayak semester kita nih udah mulai nggak terlalu agak tenang lah ya untuk itu. nggak terlalu pusing, nggak kebanyakan rasa takut. Karena sekarang kan kita takut salah, takut ini nanti kelar nggak ya? Kira-kira gue bisa kelar nggak ya? Tepat waktu nggak ya? Apalagi kayaknya kan kalau di umur, maksudnya di semester akhir kan kita bukan hanya memikirkan gimana caranya kita tepat waktu gitu lulusnya, tapi kan pasti banyak lagi nih ekspektasi dari orang tua yang, iya betul, kayak apalagi yang kerja sambil kuliah, lu harus dari sekarang mikirin, jangan jauh-jauh lah. Nggak usah yang susah-susah juga gitu, skripsinya judulnya cukup kalau misalnya lu kerja di lingkungan dunia media misalnya, dunia media yang nggak jauh dari itu aja, menurut gue gitu sih. Ini pengalaman gue sendiri ya yang mau menuju akhir, karena ya itu tadi dosen udah mulai nuntut, ayo bab 1 kelas, ayo bab 1 kelas. Bener-bener. Dan itu bener-bener kerasa sih. Kerasa banget. Pressure-nya betul. Ditambah kan emang tugas kan nggak cuma satu. Betul. Ada tugas-tugas lain yang menurut gue tuh emang berat-berat semua gitu guys. Dan ya tadi ya yang udah Laras bilang, time management is important. Yes. Iya bener, important banget. Dan lo mau mikirin judul dari sekarang, it's okay kalau itu mentah nanti bakal betul. Kalau lu ajuin dulu aja ke dosen. Setidaknya ada rancangan untuk kedepannya, gitu. Betul, ada rancangan untuk kedepannya. Jangan sampai ya udah mau menuju akhir malah jadinya bingung ngelihat teman, udah bab 1 dia FOMO. Dia udah mau ini. Jadi kita kayak ke-trigger ya, kita jadi kayak overthinking, aduh gue gimana kok gue kayak nge-stuck gitu. Jadi akhirnya malah kita ngebanding-bandingin ke teman kita. Itu mah jauh lebih parah. Dan bahkan ketika misal kita udah sampai gitu di tahap kita ngebanding-bandingin sama orang, justru kerjaan kita sendiri juga terhambat. Betul. Jadi kita malah sibuk overthinking, sibuk mungkin melakukan hal yang menurut gue tuh kurang produktif ya, justru malah ya apakah kan ada ya sebutan semester akhir itu bisa melakukan apa saja kecuali mengerjakan skripsi gitu. Jadi kayak ya lu manfaatin lah waktu yang lu punya sekarang nih buat ngerintis masa depan lu, supaya nanti lu juga ke depannya tuh enggak sebutannya gedebak-gedebuk ya. Betul. Emang kayak gedebak-gedebuk juga sih. Nanti pas jadi gedebak-gedebuk malah jadi stres. Nah, kadang kan stres itu ya sebenarnya kalau balik lagi ya, kadang kalau stres itu bukan ditimbulin juga dari diri kita sendiri, tapi kadang itu ekspektasi kita ke orang lain. Kayak misalkan ekspektasi, oh dia begini, kenapa gua harus nggak ngikutin dia ya, harusnya gue ngikutin. Nah itu kan jadi stres ya, yang dimana jadi ngehambat yang harusnya kita kerjain jadi prioritas malah terbengkalai. Itu biasanya begitu banget ya sih. Kita nganggep orang itu tuh jadi tujuan kita gitu. Iya, padahal kan nggak begitu ya. Harusnya kita fokus sama diri kita aja gitu. Itu yang pertama time management. Yang kedua manajemen keuangan. Nah, sebelum kita bahas ke yang selanjutnya nih, gue mau nanya, kalian tuh ada nggak sih hal yang kalian lakuin untuk overcome the struggle gitu kan? Kalian ngatasinnya gimana sih time management yang menurut kalian itu sekarang out-outan banget gitu loh, menurut lo kayak gue benar-benar kayak digebugin nih gitu kan? Gimana sih cara lo tuh overcome-nya itu loh? Karena yang gue hadapin yang pertama relax. Lu nggak usah mikirin jalan keluarnya dulu gimana. Lu nggak usah mikirin gimana caranya ngerjain tugas, nggak usah. Lu bener-bener lu diam, lu tenangin dulu, relax. Beneran relax. Karena kenapa? Semakin lu nggak tenang, semakin hancur rencana lu. Ya benar. Semakin hancur rencana lu, ya kan? Karena kenapa? Ketika kita kondisinya nggak tenang, lagi stres, bener-bener emosi lagi nggak stabil gitu ya. Jadinya kita
salah ngambil keputusan. Nah, Ya, Ya kan? jadi justru Salah kayak ngambil keputusan. Jadinya malah udah salah ngambil keputusan, udah nggak tenang, udah ambiar. ambil. Iya. Jadi yang pertama, saran gua, relax, Relax. tenang dulu. Take a deep breath. Yes, take a apa? Take a deep breath. Yes. Kita ambil napas dulu. Beneran tenang dulu. Iya. Lalu yang kedua, lu yakinin diri lu kalau lu tuh bisa nyelesain ini tugas. Nyelesain apa yang lu pilih dari awal. Kayak, Kalau gue gitu ya, Iya. gue relax dulu dan gue yakin, yuk ini cuma sementara dan gue bisa ngerjain ini. oh, itu keren sih guys, cara. Iya, keren. yakin dulu deh yang pertama. Yang Yakin. kedua yakin. Karena- Yang pertama relax. Hmm. Karena kalau kondisi kita lagi benernya tadi Iya, ya, iya, nggak iya. lagi nggak fokus gitu ya, lagi amburadul, Hmm. malah nggak jalan. Hmm. Ya. Hmm. Jadi yang pertama number one itu relax. Yang kedua, lu yakin sama diri lu. Gak usah lu lihat kanan kiri, ya kanan kiri lu, walaupun kanan kiri lu tuh sahabat dekat lu dari semester pertama gitu ya. Bestie. Jangan, karena mereka semua punya tujuan masing-masing. Betul. Ya. Dengan caranya masing-masing. Dengan caranya Dengan masing-masing. caranya Mereka masing-masing. punya tujuan masing-masing, mereka punya dreams-nya mereka masing-masing. Yang itu pasti berbeda dengan kita. Iya. Takdir mereka beda, takdir gua juga beda. Jadi jangan lihat kanan kiri, fokus aja dan lu yakin lu bisa nyelesain ini. Karena siapa lagi yang mau yakin ke diri Iya, kita sendiri selain betul. diri kita sendiri. Betul, guys. nggak ada, Nggak say, nggak ada. Bahkan ya, even kayak mungkin ayah atau ibu ya, tapi Iya. kan kita yang paling tahu diri kita Iya. sendiri. Justru ya, Hmm. mahasiswa itu malah jarang untuk curhat ke orang tua, betul nggak sih? Karena kadang bukannya apa nih ya, bukannya takut untuk curhat, tapi takut ngebebani pikiran Yes. orang tua, iya nggak sih? Iya benar-benar. Ya kan, udah sama orang tua mungkin ngebantu keuangan kita, keuangan. ya kan? Jadi Ditambah anaknya biasa cerita kayak gitu. betul, jadi makin kayak aduh Beban ya. gue kok oh kasihan ya dia kayak gitu kan. Gitu sih. Malah jadi ya yaudah mau nggak mau kita Mendem. mendem. biasa. Dah nggak apa. Yuk bisa gitu. Buatin diri sendiri. Yes. Hmm. Nah, kalau tadi Laras yang pertama itu relax, Yes. terus yakin sama diri sendiri. Kalau lu gimana deh? Kalau gue sama sih hal yang pertama gue lakuin itu relax. Nah kalau yang kedua biasanya gue itu melakukan sesuatu hal yang gue suka. Kayak apa tuh? Iya. Hobi. Kebetulan gue suka masak. Oh. Jadi kalau misalkan gue lagi stres, ya udah gue lampiasinnya ke masak. Atau enggak misalkan gue juga suka musik, gue dengerin musik, gue putar berulang-ulang terus sampai Iya. gue bosen. Iya sih, tapi emang itu ngaruh sih, itu ngaruh banget. Apalagi musik yang ini gak sih? Mempengaruhi Yang mood. benar-benar memotivasi itu Balikin gak mood sih? juga kadang. Yang cereng-cereng itu loh. iPhone, chill. Oh, genre kita beda lagi. Iya, Oh dia, K-pop kan? dia tuh K-pop banget. Kita beda genre. Kalau lu apa, Sal? Kalau lu apa Sal? Kalau gua sih lebih ke gimana ya? Jujur kalau gue pribadi ya kayak gue ngerasa gue terlalu jauh sama diri gue sendiri. Itu yang pertama. Jadi gue ngerasa kayak apa yang ada di masalah di gue sebisa mungkin dicatat dulu apa nih masalahnya. Karena gue pernah diajarin sama ayah gue yang dimana kayak kamu tuh kalau punya masalah jangan langsung gedebas-gedebes, marah-marah nggak jelas, tapi kamu refleksi diri. Kamu sulitin tuh apa? Kamu tulis deh, minimal kamu tulis. Oh, aku sulitnya di sini. Oh, aku sulitnya di sana gitu. Setelah itu, kamu cari coba pelan-pelan jalan keluarnya dengan refleksi diri. Coba kamu pikir, aku kekurangannya apa? Jangan ngelihat orang lain tapi kekurangannya kayak, oh kekurangan dia ini, tapi gue masih begini gitu. Itu nggak usah. Jadi ibaratnya kita harus lurus ke depan, jangan nengok kanan dan kiri dan jangan pernah kayak ragu dan juga kayak jangan pernah kalau orang bilang, lu kayaknya gini deh, oke kita dengerin aja, tapi itu bukan jadi sebagai panutan kita buat ngikutin dia. Karena balik lagi, kita harus ke diri kita sendiri gitu kan. Jadi, ya gitu kata ya udah setelah itu kan gue ngelaksanain yang apa beliau suruh kan. Dan pas ngeliatnya kayak, oh iya ya ternyata tuh gue bisa nih untuk, nyelesain masalah yang menurut gue tadinya gede, ternyata bisa kok ujung-ujungnya gitu. Iya. Jadi memang sih refleksi diri betul. Iya, refleksi Kita diri. kayak kita kayak ngaca diri kita sendiri ya. Iya. Kayak bengong sebenarnya ini gua apa sih yang mau gua Iya, yang mau lu lakuin? kejar Iya, juga yang mau apa lakuin, gitu. Nah, tadi sebelum kita kan udah relax nih. Nah, kalau gue itu guys, gue itu berusaha inget-inget kenapa gue pilih jalan yang gue pilih. Iya. Oh itu bagus juga. Iya. Benar. Iya. Benar. Jadi kan
kita kan kalau lagi struggle itu posisinya biasanya kita burn out ya. Yes. Biasanya kita tuh pikiran kita kacau kan, kita bingung mau ngapain gitu. Kok ini tugas gak kelar-kelar, kok ini gitu lah. Termasuk kita juga harus overcome personal struggle kita. Nah, biasanya gue selain relax, terus kayak gue istirahat, rest, gue itu selalu ingat-ingat kenapa sih gue pilih ilkom, kenapa sih gue mau berada di jalan yang gue jalanin sekarang gitu lah. Kenapa sih gue mau jadi mahasiswa fisik gitu ya. Dan itu tuh cukup ngebantu gue untuk gue bisa balik back on track gitu ya, dan bisa yakin nyelesain apa sih yang gue mulai dari awal nyelesain tugas-tugas ini guys. Iya. Jadi dan ternyata kalau time management itu berarti kita universal struggle banget ya, kita semua Pasti ngalamin nggak sih? Semua pasti ya, pasti. Dan ya mungkin ini sebagai untuk belajar adaptasi. Iya Adaptasi ya. kayak new chapter ya, new chapter kita Mungkin di dunia kerja, dunia industri mungkin lebih dari ini gitu. Iya, lebih dari gitu. ini. Gitu aja sih tuh. Oke, jadi itulah obrolan kita hari ini guys. Menurut gue seru ya hari ini, dan gue jadi bisa belajar nih dari ketiga teman gue, dan teman-teman gue juga bisa kan kita saling ngebuka diri untuk refleksi ke depannya gitu ya. Kita jumpa lagi di Indoposko Channel dalam program OMG yang selanjutnya. Dadah.